Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Taufik Nur, mahasiswa Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Gaya Hidup Halal terhadap minat beli produk makanan UMKM di Jakarta. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan industri halal yang sangat pesat dan besar beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap aspek halal, di mana dahulu halal hanya dijadikan sebagai indikator dalam bahan-bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Pada saat ini, halal sudah menjadi indikator yang menyeluruh dalam jaminan produk dan gaya hidup. Dengan adanya perubahan gaya hidup, masyarakat yang kini berbasis syariah memiliki andil besar dalam membantu mengembangkan industri halal. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy 2019-2020, menunjukkan Islamic Finance dan Halal Food memiliki andil yang lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, di mana pada tahun 2024 diprediksi pendapatan dari sektor Islamic Finance sebesar 3.472 miliar dan sektor Halal Food sebesar 1.972 miliar. Dengan potensi tersebut, pada tahun 2024, industri makanan halal menjadi perhatian utama para pelaku usaha di berbagai negara, misalnya Uni Emirat Arab. Pengembangan produk makanan halal menjadi fokus perhatian di Uni Emirat Arab, sehingga selama 3 tahun berturut-turut, Uni Emirat Arab berada di peringkat pertama untuk produsen makanan halal. Negara di kawasan Asia Tenggara yang mulai mengembangkan industri makanan halal adalah Thailand. Thailand mulai mengembangkan industri makanan halal meskipun bukan negara dengan mayoritas muslim. Karena industri makanan halal memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Selain itu, pada laporan tersebut menyebutkan tingkat konsumsi Indonesia pada Islamic Economy sebesar 310 miliar. Sedangkan pada sektor halal food sendiri, Indonesia memiliki pengeluaran sebesar 173 miliar. Dan menjadi yang terbesar nomor 1 di Islamic Economy Market Global pada sektor halal food. Menurut peneliti, tingkat konsumsi makanan halal di Indonesia yang meningkat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kesadaran halal dan gaya hidup halal. Kesadaran halal bagi peneliti bisa terjadi karena masyarakat mulai peduli dengan kandungan dan kesehatan makanan yang mereka konsumsi. Tetapi, hal itu hanya sebatas pada sadar akan pentingnya kandungan dan kesehatan makanan. Sedangkan pada gaya hidup halal, pola konsumsi makanan halal bukan suatu hal yang menjadi fokus utama dalam kehidupannya, sehingga mereka benar-benar memperhatikan dan mewajibkan makanan yang mereka makan terjamin kandungan halal dan kesehatannya. Namun demikian, pemerintah Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi pasar tersebut karena Indonesia masih berada pada peringkat 10 untuk kategori produsen makanan halal. Besarnya permintaan produk halal baik dari pasar domestik maupun luar negeri tidak diiringi dengan dukungan dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, pada periode 2019 telah terbit sertifikasi halal nasional untuk 15.495 perusahaan dan UMKM. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019, terdapat sekitar 64 juta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan jumlah UMKM keseluruhan dibandingkan jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, jumlahnya masih sangat sedikit. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikat halal untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia, terutama dari sektor makanan halal. Rumusan masalah penelitian ini adalah, berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang dijadikan pembahasan utama dalam penelitian ini adalah apa saja pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan gaya hidup halal terhadap minat beli produk UMKM di Jakarta itu sendiri. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan gaya hidup halal terhadap minat beli produk UMKM di Jakarta itu sendiri. Manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aspek teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi ekonomi syariah khususnya pada bidang industri halal, sektor halal food.
mengenai peluang dan tantangan yang ada pada sektor tersebut. Aspek praktisnya, yang pertama bagi pemerintah, memberikan masukan dan saran yang dihasilkan dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan bagi pemerintah agar dapat memperhatikan peluang dan tantangan yang ada, sehingga dapat menentukan langkah yang tepat dalam menentukan keputusan dan kebijakan terkait industri halal khususnya sektor halal food. Yang kedua bagi pemilik UMKM, memberikan gambaran yang dihasilkan dari penelitian ini untuk menentukan langkah dan cara apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi peluang dan tantangan industri halal food sehingga UMKM yang mereka miliki dapat bertumbuh dan berkembang dalam penerapan industri halal tersebut. Yang terakhir, bagi akademisi, memberikan referensi dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai peluang dan tantangan industri halal pada sektor halal food serta pengaruhnya terhadap minat beli produk UMKM. Hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Herwingda pada tahun 2020, yaitu pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan merek terhadap minat beli produk makanan halal, studi kasus mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan bentuk skripsi. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, variabel kesadaran halal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, variabel merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, dan merek secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat beli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada penelitian tersebut variabel operasional yang digunakan yaitu sertifikasi halal, kesadaran halal, dan merek. Perbedaan lainnya pada penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek yang diteliti adalah minat beli produk makanan halal, dan subjek yang diteliti adalah mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Pekanbaru. Selain itu, lokasi penelitian yang juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada sertifikasi halal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua itu ada kesadaran halal. Kesadaran halal adalah sesuatu yang diketahui berdasarkan mengerti tidaknya seseorang muslim tentang apa itu halal, mengetahui proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan halal untuk mereka konsumsi. Kesadaran halal merupakan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen muslim untuk mencari dan mengkonsumsi produk halal sesuai dengan syariat Islam. Pendapat ini dikemukakan oleh Pak Budi pada tahun 2018. Selanjutnya ada gaya hidup halal. Gaya hidup merupakan cerminan pribadi seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan. Jika halal sendiri dapat diartikan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam dan sesuai syariat, maka halal tidak hanya menyangkut mengenai makanan dan minuman saja, melainkan segala aspek yang ada dalam kehidupan seseorang. Halal tidak hanya sekedar diperbolehkan atau sah menurut ajaran Islam atau dapat diartikan juga bahwa apapun yang kita lakukan atau kita konsumsi harus sesuai yang murni, bersih, secara higienis, dan menyehatkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ismail pada tahun 2019. Selanjutnya ada minat beli. Minat beli atau willingness to buy merupakan bagian dari komponen perilaku dan sikap mengkonsumsi. Minat beli konsumen adalah tahap di mana konsumen membentuk pilihan mereka di antara berbagai merek yang tergabung dalam perangkat pilihan. Kemudian pada akhirnya melakukan suatu pembelian pada suatu alternatif yang paling disukai atau proses yang dilalui konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan. Pendapat ini disampaikan oleh Sujono dan kawan-kawan pada tahun 2012. Model penelitiannya adalah sertifikasi halal sebagai X1, kesadaran halal sebagai X2,
gaya hidup halal sebagai X3, dan minat beli produk UMKM sebagai Y1. Hipotesis dari penelitian ini adalah satu, yaitu variabel sertifikasi halal mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat beli produk UMKM, sehingga tingginya sertifikasi halal mempengaruhi minat beli produk UMKM yang semakin tinggi. H2, variabel kesadaran halal mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat beli produk UMKM, sehingga tingginya kesadaran halal mempengaruhi minat beli produk UMKM yang semakin tinggi. H3, yaitu variabel gaya hidup halal mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap minat beli produk UMKM, sehingga tingginya gaya hidup halal mempengaruhi minat beli produk UMKM yang semakin tinggi. Definisi operasional pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada variabel terikat atau dependent. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah minat beli produk UMKM. Minat beli konsumen adalah niatan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan pembelian suatu produk atau jasa dengan pertimbangan sebelum proses pembelian langsung. Selanjutnya, yang kedua ada variabel bebas atau independen. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu ada tiga. Yang pertama ada sertifikasi halal, adalah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk makanan sesuai ajaran agama Islam. Yang kedua, kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman umat Islam dalam mengetahui isu-isu terkait konsep halal. Yang ketiga, gaya hidup halal memiliki arti manusia berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bertujuan tidak hanya untuk menjalankan perintah agama, tetapi juga menjaga diri kita agar memiliki kehidupan yang sehat. Populasi penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk makanan UMKM dan pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Ferdinand pada tahun 2011. Sampel pada penelitian ini adalah 25 konsumen dan 10 UMKM setiap wilayah dari Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka atau diangkakan. Data kuantitatif lebih terstruktur dibandingkan dengan data kualitatif yang menghasilkan informasi lebih beragam. Pendapat ini disampaikan oleh Sinambela pada tahun 2014. Alasan penggunaan data kuantitatif karena penelitian ini mengukur tingkat sertifikasi halal, perilaku kesadaran halal, dan gaya hidup halal dengan menggunakan skala Likert sebagai pengukuran kuantitatif. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, meliputi karakteristik responden dan persepsi responden terhadap variabel penelitian. Sedangkan menurut Saban pada tahun 2017, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui kuesioner dan dalam bentuk pertanyaan tertutup. Selanjutnya ada data sekunder. Adalah data yang bersumber dari perusahaan atau kepustakaan lainnya. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM atau PPK UKM Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada pengumpulan data. Dalam mendapatkan data peneliti menggunakan teknik angket atau kuesioner dan wawancara, di mana kuesioner yang dibagikan kepada responden dan wawancara secara langsung kepada para pelaku UMKM di Provinsi DKI Jakarta. Untuk memperoleh data secara valid, kuesioner meliputi pengukuran variabel yaitu variabel sertifikasi halal, kesadaran halal, dan gaya hidup halal yang akan diukur menggunakan skala Likert. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan pengolahan dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dikaji untuk diinterpretasikan. Hasil pengujian data yang telah didapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis statistik deskriptif dan alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.
serta melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh dari sertifikasi halal, kesadaran halal, dan gaya hidup halal terhadap minat beli produk makanan UMKM di Jakarta. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis data, serta mendeskripsikan suatu data tanpa bermaksud mengeneralisasi atau membuat kesimpulan secara umum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.